Perkembangan zaman begitu cepat dan tak terasa. Tentunya juga diiringi dengan perubahan dalam berbagai hal, seperti teknologi dan ilmu pengetahuan. Perkembangan yang besar tersebut banyak dipelopori oleh negara-negara di benua Eropa. Kini Eropa seolah menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan yang menyebar luas di seluruh dunia. Banyak tokoh penting seperti ilmuwan, fisikawan, seniman, hingga insinyur Eropa yang gagasan dan penemuannya membuat dunia kagum. Memang tak dapat dipungkiri bahwa banyak negara maju di Eropa memiliki peran penting dalam pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat hingga saat ini. Namun semua itu tentunya membutuhkan proses yang panjang, karena di balik kemajuannya hingga saat ini, Eropa juga pernah mengalami masa-masa kelam beberapa abad lalu. Peristiwa ini dikenal dengan abad ke-8 atau Dark Age, yang tepatnya berlangsung di kisaran abad ke-5 hingga akhir abad ke-14. Walau tak diketahui secara pasti tahun berlangsungnya era abad ke-8. Berbagai sumber juga mengatakan bahwa abad ke-8 berakhir pada kisaran abad ke-10. Semua bermula saat runtuhnya kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi. Eropa terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil yang sering berperang satu sama lain. Saat itulah terjadi berbagai kemunduran, banyak sekolah ditutup, kondisi arsitektur yang hancur karena tak terurus, politik yang tidak stabil, hingga menurunnya kemampuan baca tulis karena sulitnya akses ke pusat ilmu pengetahuan. Hampir seluruh lembaga pemerintah hancur dan gereja mengambil peran besar di masa itu. Berbagai doktrin diajarkan kepada masyarakat luas, hingga ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan ilmiah kerap dianggap sesat dan bertentangan. Masyarakat hidup di pedesaan kecil dan bergantung pada tanah yang mereka garap. Mayoritas orang adalah petani yang menanam gandum, sayur-sayuran, dan beternak untuk keberlangsungan hidupnya. Mereka jarang bepergian jauh karena jalanan yang rusak dan wilayah lain dianggap kerap berbahaya. Perdagangan sangat terbatas, sistem barter atau tukar-menukar barang begitu umum digunakan. Banyak rumah sederhana terbuat dari kayu dan jerami tanpa jendela kaca. Karena tidak ada pemerintahan pusat, muncullah sistem feodal, yang mana struktur sosial berbasis pertukaran antara perlindungan dan pengabdian. Para lord atau tuan tanah memiliki tanah yang luas, lalu petani menggarap tanah tersebut sebagai imbalan tempat tinggal dan perlindungan. Raja hanya sebagai simbolik di beberapa wilayah, sementara kekuasaan nyata dipegang oleh tuan tanah. Ksatria adalah prajurit profesional yang setia kepada bangsawan atau raja. Gereja menjadi pusat kehidupan masyarakat secara spiritual, sosial, hingga ekonomi. Setiap desa punya gereja dan imam yang memimpin serta mencatat kelahiran, pernikahan, dan kematian. Biara berfungsi sebagai tempat belajar karena menjadi satu-satunya pusat pendidikan. Gereja juga memberikan rasa aman dan tujuan hidup di tengah ketidakpastian. Ekonomi pada masa ini sangat tertutup. Setiap daerah atau desa berusaha menghasilkan semua kebutuhannya sendiri, seperti pangan, pakaian, hingga alat kerja. Koin dan uang jarang dipakai karena perekonomian berbasis hasil bumi dan kerja fisik. Banyak juga produksi dilakukan dengan alat-alat sederhana. Pendidikan hampir hilang dari kehidupan umum. Kehidupan intelektual sangat terikat pada ajaran agama. Segala sesuatu dianggap sesuai atau tidak atas kehendak ajaran kitab suci. Usia harapan hidup termasuk pendek karena wabah, penyakit, kelaparan, dan peperangan yang sering terjadi. Cuaca dan hasil panen menentukan nasib seluruh masyarakat desa. Seni, musik, dan sastra berorientasi pada agama. Banyak lukisan lebih bersifat simbolis dibanding realistis. Di saat itu juga, banyak mitos atau takhayul berpengaruh kuat di kehidupan masyarakat pada era tersebut. Setelah sekian lama, era kelam melanda kehidupan masyarakat, abad ke-8 pun perlahan berakhir. Banyak ilmu pengetahuan dan kebudayaan berkembang, kondisi politik mulai stabil, perekonomian penduduk berkembang,
hingga mulai berdirinya universitas. Dengan membaiknya keamanan dan pertanian, jalur perdagangan mulai dibuka kembali. Kota-kota seperti Venesia, Genoa, Bruges, dan Paris tumbuh pesat sebagai pusat niaga. Di dalam biara, naskah kuno dan Romawi yang berhilang disalin dan dipelajari kembali. Sekitar abad ke-11 muncul universitas pertama di Bologna, Paris, dan Oxford. Filsafat klasik mulai dipadukan dengan teologi Kristen atau yang dikenal sebagai skolastisisme. Lahir tokoh besar seperti Thomas Aquinas yang berusaha menyeimbangkan antara akal dan iman. Eropa juga mulai mengenal barang dan pengetahuan dari timur, seperti kertas, kompas, hingga ilmu matematika Arab dan berbagai macam obat-obatan. Inilah ringkasan singkat mengenai era abad ke-8 di Eropa. Ini dapat menjadi pembelajaran bahwa kondisi yang kelam dan memprihatinkan tak akan berakhir jika hanya diam begitu saja, namun harus diiringi dengan usaha dan pemikiran kritis untuk dapat mengakhiri situasi tersebut. Demikian video kali ini. Apa yang telah kami sampaikan menambah wawasan untuk kita semua.